warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di Ngaji on Air. Wah, senang banget deh rasanya bisa kembali lagi di segmen yang sangat luar biasa ini, di tempat yang luar biasa ini juga. Oke, untuk Ngaji on Air kali ini kita membahas tema tentang apa, Kak? Kita bakal membahas fenomena yang lagi viral di media sosial. Wah, fenomena apa itu, Kak? Tentang FOMO religi, suci atau sensasi. Wah, FOMO religi, suci atau sensasi. Pernah nggak sih kalian ngelihat orang yang ziarah atau wisata religi, tapi dengan embel-embel untuk viral di Instagram, untuk mendapat like ataupun komen? Nah, kita akan membahas hal itu di segmen ini, ya nggak, Kak? Iya, betul sekali. Nah, alhamdulillahnya di sini kita mendapatkan narasumber, mendatangkan narasumber, ya. Narasumber dari manajemen dakwah, yaitu Pak Lukman Hakim. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dengan itu berarti ini dosen sekjur di manajemen dakwah ya, Pak ya? Betul Mas. Betul. Dengan berarti ngajar di apa aja, Pak? Di Ngajar manajemen dakwah. wisata religi dan manajemen transport dan pariwisata. Wah, pas banget nih, cocok banget dengan tema kali ini. Iya. Iya, oke. Pak, langsung saja kita tanya jawab aja ya, Kak, Pak ya. Boleh. Oke. Wisata religi itu apa sih, Pak? Wisata religi itu adalah kegiatan kita di satu destinasi yang lebih mementingkan terhadap spiritual, historis, dan buatan yang kita sebagai kegiatan-kegiatan yang bernilai secara spiritual itu tinggi. Contoh misalnya kita ziarah kubur, lokasi-lokasi yang menurut kita sebagai tempat yang memiliki berkah dan sebagainya. Itu contoh kalau kita melakukan berwisata-wisata. Oh, seperti itu. Lalu emang apa sih bedanya wisata religi dengan haji umroh seperti ibadah-ibadah yang seperti biasa? Wisata religi itu lebih ke bagaimana kita meningkatkan spiritual. Spiritual itu bisa berupa perilaku kita, berupa kegiatan kita, ataupun ritual-ritual yang sudah ada kita ikuti. Nah, bedanya dengan haji dan umroh. Haji dan umroh itu bagian dari wisata religi. Wisata religi ya orang banyak ke sana secara historis, karena historis dari umat Islam itu bagaimana orang itu datang ke Mekah ataupun Madinah itu sebagai cita-cita wajib lah gitu. Semua orang ingin ke sana ziarah Mekah dan Madinah. Itu bagian dari wisata religi. Tapi kalau membedakan dengan wisata-wisata yang lain, simpel saja. Kalau wisata yang lain mau ke sana kapan saja, di mana saja gitu. Tapi kalau wisata religi itu lebih menunjang secara spiritual maupun secara kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap agama itu. Terutama kalau kita muslim berarti ya muslim seperti itu. Oh, seperti itu. Dari Bapak jelaskan tadi, kelihatannya Bapak ini sudah pernah wisata religi belum? Sudah dong. Sudah pernah? Iya. Nah, ini menurut Bapak wisata religi yang paling berkesan itu di mana, Pak? Kalau saya sendiri, beberapa wali yang saya berkesan itu di Sunan Kudus. Di situ juga kita bisa menikmati. Pertama adalah wisata religi itu bukan hanya sekedar kita wisata di makam, tapi masjid itu sekarang sebagai bagian dari wisata religi. Kalau di Sunan Kudus itu kan di makam Sunan Kudus itu ada makamnya dan ada masjidnya. Nah, itu sebagai simbol bagaimana secara historis bisa kita belajar banyak bagaimana masuknya Islam, bagaimana penyebarannya dan sebagainya. Nah, terus tujuan utama dari wisata religi itu sendiri itu gimana, Pak? Maksudnya menurut pandangan Islam, tujuan dari wisata religi itu untuk apa? Kalau secara Islam itu kan pertama meningkatkan spiritual. Spiritual kita meningkat, terus kesenangan kita, meningkatkan kesenangan dan spiritual.
tujuan wisata kan kita biar supaya senang, spiritualnya juga meningkat. Nah, bukan hanya sekedar spiritualnya saja, tetapi juga senang. Ketika orang senang, oh, jalan-jalan kemana saja itu enak. Tetapi kalau kita sudah nggak senang, gimana kita mau ke tempat jalan-jalan? Seperti itu. Tapi kebanyakan itu yang wisata religi itu malah pengen senang-senangnya aja. Spiritualitasnya malah nggak ada, Pak. Yang selama ini aku tak lihat ya. Maksudnya yang tak lihat itu cuman sekedar, oh aku pernah kesini loh, gitu loh, Pak. Jadi kayak cuman buat aku pengen kesini biar aku dapat foto ini, gitu loh, Pak. Jadi kayak spiritualitasnya nggak ada. Itu bagaimana menurut Pak? Ya itu kan tergantung tujuan kita tadi. Kita itu memaknai itu sebagai wisata religi atau wisata secara umum. Kalau kita memaknai sebagai wisata religi, tujuannya wisata religi adalah meningkatkan spiritual atau meningkatkan journaling. Journaling itu apa ya? Pengalaman lah. Ya sekarang kan wisata religi itu gimana caranya orang datang ke satu tempat itu punya pengalaman secara spiritual, secara historis, secara yang meningkatkan seperti itu. Ketika menikmati langsung udah enak, orang pasti kembali lagi. Ya tujuan wisata kan gimana kita senang-senang terus. Nggak cuma sekedar kita jalan-jalan saja, tetapi juga secara spiritualnya juga harus meningkat. Itu yang membedakan tadi ya, wisata religi dan religi itu spiritualnya pasti diutamakan dulu, agamanya dan sebagainya. Oke Pak, sekarang ini kan lagi viral makam palsu. Nah, bagaimana tanggapan pandangan Bapak? Iya, itu menurut saya makam palsu ini harus ditertibkan. Tertibkan dalam artian yang pertama akan merusak satu citra, yang kedua adalah sebuah makam kalau dinyatakan sebagai sebuah destinasi yang resmi atau yang sesuai dengan historis, itu kan sudah pasti punya izin makam itu sebagai tempat destinasi wisata. Kalau misalnya dia sudah punya izin, ternyata kok palsu, baru kita tahu, harus dipidanakan lah. Ya karena dia secara administrasi itu sudah menyimpan. Maka yang salah siapa? Sama stakeholder yang terkait dengan makam. Berarti dia tidak bisa mengidentifikasi secara detail makam itu palsu atau benar. Itu kan yang mengakibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua secara akidah. Kalau udah salah pemaknaannya, akidahnya akibat salah. Maka perlu kita tutup. Nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu secara prinsip. Aturan pemerintah juga jelas bahwa siapa yang memberikan berita palsu harus didanakan. Itu udah pasti selesai. Jangankan makam, hal yang lain yang palsu aja biasanya langsung ditarik. Baik di lokasi maupun seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada motif duniawi seperti mencari jodoh ataupun rezeki, apakah itu dibenarkan Pak? Ketika kita berziarah, misalnya wisata religi itu kan ziarah, makam dan sebagainya, itu bagian dari wasilah. Kita tujuan kita itu pertama berkah, kedua adalah mengambil secara spiritual energi positif di misalnya wali ataupun siapa. Tetapi ada fenomena sekarang itu ada misalnya di Sunan Kudus, itu ada satu makam namanya Hamdana. Nah itu kan viral terkait dengan orang pada datang ke sana hanya ingin misalnya meminta itu dan sebagainya. Tapi kalau secara itu langsung itu tidak boleh, tetapi paling tidak kita keinginan kita satu meningkatkan spiritual, yang kedua untuk mengingat mati, dan yang ketiga saya juga itu bagian dari doa kita mau di mana saja itu boleh saja, di makam boleh, Allah itu meminta sesuatu itu tidak hanya di satu destinasi, tetapi dimanapun kita akan tertarik. Selanjutnya nih Pak, sekarang ini kan banyak banget yang FOMO. Nah, bagaimana sih cara kita supaya meniatkan tulus atau hanya niat pamer? Ya untuk FOMO ini kan
tren kita untuk validasi Iya. ke satu destinasi ataupun ke lokasi-lokasi yang diinginkan oleh kita. Nah, untuk mengantisipasi itu niatkan pertama adalah kalau kita jalan-jalan kita menikmati secara spiritual dulu. Kedua, FOMO itu bagian dari ya dokumentasi kita saja untuk memvalidasi bahwa kita pernah sana loh. Bukan untuk pamer, tetapi untuk antara pamer dan apa ya, istilahnya tidak pamer itu kan tipis-tipis tipis-tipis gitu, Gatel-gatel gitu. Gatel-gatel gitu. Jadi dua hal yang kadang kita posting itu untuk sebagai dokumentasi kita, oh bahwa kita itu pernah sana, contoh ke Mekah Madinah. Orang kebanyakan orang itu ke Mekah Madinah di tempat Ka'bah, di apa ziarah makam Nabi gitu. Untuk mengantisipasi itu, yaitu kita harus meniatkan lurus dulu, bukan untuk kita misalnya foto di depan itu untuk FOMO saja, tetapi untuk dokumentasi, untuk ya misalnya record di satu lokasi, oh saya dulu pernah gitu, bukan hanya untuk konsumsi kita, tetapi konsumsi secara seperti itu. Saya mau bertanya Pak, bukan kebanyakan sih, lebih ke aku pernah dengar lewat konten apa gitu, katanya ziarah itu termasuk bid'ah. Nah itu menurut Bapak gimana? Masalahnya kita berdua juga belum pernah ziarah ini Pak. Kita orang-orang awam yang nggak tahu apa itu ziarah, apa itu wisata religi kan, nggak, ya wajar aja kalau misalnya kita tanya seperti itu sih Pak. Maksudnya juga pernah dengar juga bahwa ziarah itu bid'ah gitu loh Pak. Itu menurut Bapak gimana? Ziarah itu sebenarnya kan sunnah, disunahkan orang berziarah ke makam itu baik. Yang lebih dominan atau lebih dianjurkan itu ziarah ke minimal kita ke ziarah orang terdahulu. Jangan kita misalnya ziarah ke saya ke makam wali, tapi ke makam orang tuanya sendiri dan orang sudah tidak ada, ini kan salah kan? Iya, salah. Harusnya kita ziarah itu adalah berdasarkan realitas kita. Oh misalnya kalau misalnya ada keluarga atau siapa yang terdekat kita ya kemudian ke wali-wali itu bagian dari wasilah kita meningkatkan spiritual kita, menambah positif terkait dengan energi positif ya. Tadi kan journey journey kita itu supaya oh seperti ini gitu. Contoh ada di makam Mbah itu di Kalimantan itu, di situ kan makam, terus sebelahnya ada pondok pesantren. Gimana kita bisa menikmati misalnya berziarah di sana gitu? Oh pertama dengan kita berziarah, kita ikut dulu di pondok pesantrennya. Oh misalnya itu ziarah itu terus balik. Nah, itu kan secara spiritual kita meningkat, oh ternyata seperti ini. Nah, kebanyakan orang berziarah salah satunya adalah meningkatkan spiritualnya saja, bukan hanya tadi itu. Boleh nih Pak, ceritakan sedikit pengalaman Bapak terkait adanya ziarah ini. Pengalaman saya yang pertama ketika kita berziarah ke satu makam, ada beberapa makam itu misalnya di di lokasi di Karimun Jawa itu ada seorang wali gitu. Pengalaman saya ke makam situ, satu makam itu adalah makam yang tidak kita sembarangan ke sana, dalam artian bisa diliput gitu, bisa dituliskan secara buku ataupun secara tertulis, tetapi boleh dituliskan saya berita apa gitu. Oh berarti nggak boleh diliput di video itu nggak boleh? Iya nggak boleh, tapi cuma sekilas saja itu boleh. Tapi kalau mau dituliskan itu nggak boleh, karena nanti ada terjadi misalnya ya sakit atau meninggal. Maka ketika kita mau ke satu makam, kita harus tahu dulu makam ini boleh nggak diliput atau tidak. Kalau boleh berarti kita harus ini. Itu satu. Yang kedua ada di makam Sunan Kudus itu, yang pengalaman saya di Sunan Kudus itu sangat ramah terhadap orang jalan kaki dan sebagainya. Di situ sangat nyaman lah orang ketika ziarah situ mau pagi, malam, siang hari itu bisa. Kalau yang di lokasi-lokasi yang lain kan misalnya malam itu bisa tutup. Itu
ya ada beberapa apa makam itu kan ditutup gitu. Iya. Ya ada juga yang enggak. Kalau yang makam-makam wali rata-rata buka. Misalnya ke Nyatnyono atau ke apa saudara segala ya yang menurut saya merasa kondisi seperti itu. Berarti ada sisi positif dan negatif Ada Kak, sisi positif. dalam ziarah ini. Ya banyak positif. Banyak positifnya, tapi tetap ada Iya. sisi itunya. Iya. Tapi saya mau tanya Pak, kalau pengalaman mistis ada nggak? Ini asik Ya, nih boleh tanya nih, nih. diceritain, Pengalaman Pak, mistis. pengalaman ini. mistisnya. Ada nggak sih? Mistis itu tergantung ya. Kalau saya kebetulan nggak menganggap bahwa mistis itu sebagai bagian dari yang harus kita validasi. Iya, benar. Tetapi pasti ada di satu destinasi itu pengalaman-pengalaman mistis yang tidak boleh dilakukan. Ya contoh misalnya di Nyatnyono itu kan. Iya. Kalau kita ke situ misalnya malam hari, nah itu kan banyak orang kalau sembarangan ke sana itu kan pasti nanti balik gimana. Ya ada yang seperti itu gitu. Tapi juga ada yang kadang-kadang tidak mengelola apa namanya pengalaman secara baik di lokasi tersebut. Nggak harus kita melihat mistisnya, tetapi yang kita lihat adalah gimana sih apa yang mau kita dapat di spiritual journey-nya itu di satu destinasi itu. Bukan malah kita melihatnya mistisnya. Semua lokasi itu pasti ada historis yang mistis gitu. Seperti itu. Turis dan mistis. Iya, wah, kita bisa tahu nih ada historis mistiknya juga. Luar biasa ya. Iya. Jadi pengen ziarah, pengen tahu gitu loh, Iya. pasti rasanya kayak gimana, pengalaman yang didapatkan nanti seperti apa kan gitu sih. Kira-kira ada nggak rekomendasi tempat ziarah atau wisata religi gitu Pak? Di Indonesia maupun luar negeri? Rekomendasi Wah, gitu, luar kelihatan negeri nih. ya bisa jadi kan lu punya uang banyak kok. Semua orang itu ingin ziarah Mekah wal Madinah. Ya. Yang pertama Amin, ya adalah Allah. itu semua orang itu pasti ingin sana. Tetapi paling tidak kita punya keinginan ziarah Mekah Madinah itu dengan pertama ya kita umroh lah. Iya, Iya, umroh. Habis itu kita jalan-jalan dulu dan sebagainya. Nah itu bagian dari ziarah yang apa yang kita inginkan yang pertama. Yang kedua adalah ziarah kalau di Semarang misalnya. Kita ke Sungai Darat, terus ke MICT, Iya. Masjid Agung, Semarang. Ini kan kita bisa belajar di situ, misalnya ziarah atau wisata religi di sana terkait dengan peradaban Islam, misalnya museum. Iya, museum. Al-Quran itu di MICT. Iya, museum Itu Al-Quran. bisa di sana. Terus kalau yang buatan kita misalnya ke Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Nah, Yang itu ya Pak, apa namanya? Manasik Haji ya Pak? ya, Ya. itu kan banyak ya. Misalnya orang sekarang pada datang ke sana, ya kecil orang semua itu pada datang ke sana. Ya paling enggak kita bisa ziarah ke awal Madinah. Ya ternyata di Simulasi. Madinah. Simulasi Itu lah. bagian dari Iya. apa namanya? Ya angan-angan kita. Angan-angan. Paling tidak kita sudah ada lah. Sudah punya gambaran. Kalau saya nggak perlu di Fatimah Zahra Pak. Kampus 3 kan ada itu kan, lempar jumroh, ada Ka'bahnya juga. Oh, boleh. Itu boleh, itu sama Juga destinasi di juga Semarang itu. juga ya? Iya juga Boleh. ada, itu juga boleh. Juga boleh langsung nanti ke planetarium. Planetarium. Iya, terus ke Itu kan makam kita bisa Antasari. wisata ziarah. Wisata ziarah juga. Iya. nanti seperti Bagian itu. dari ziarah kita. Sekarang juga fasilitasnya sudah memadai ya Pak, yang di tempat ziarah itu ya Pak? Kalau- sekali gitu. Wisata ziarah itu rata-rata yang sudah ada di Semarang, misalnya seperti dari MICT, terus Sungai Darat, itu secara infrastruktur akomodasinya itu sudah siap. Nah, kalau enggak sekarang itu lebih keren misalnya wisata masjid, Masjid Iya. Nusantara, Masjid Nusantara. Masjid Nusantara itu secara umum pemerintah itu mendorong kita untuk wisata Masjid Nusantara. Itu sekitar ada 250 masjid seluruh Indonesia itu siap Wih, sebagai wisata religi. Wih, Wisata keren minat khusus, banget. khususnya wisata masjid. Contoh kalau di kita ini misalnya di MICT, di Rahman, nah itu tergantung nanti teman-teman mana atau tidak.
itu bagian dari wisata masjid. Kalau enggak wisata wellness tourism, wisata kesehatan, terus sport tourism. Sekarang kan lagi FOMO-nya misalnya sport tourism, nonton Timnas. Kira-kira gimana gitu? Itu bagian dari wisata yang secara spiritual juga akan menggambarkan bahwa wisata itu nggak harus di tempat yang sudah secara historis bagus, tapi juga yang bisa melihat nilai-nilai secara keagamaan itu ada. Berarti wisata itu nggak cuma ziarah aja ya Pak, tapi juga ada masjid, ada baca Al-Quran juga ada, tempat perpustakaan Al-Quran juga ada ya Pak. Tempat manasik gaji juga ada. Iya. Nah, itu. Tempat pondok juga bisa, pondok pesantren juga bisa. Sekarang kan juga pondok pesantren itu mulai jadi tempat wisata. Tempat wisata. Bagi orang-orang kota ya. Kalau orang-orang desa kan pasti modal. Orang-orang kota wisata ke pondok, isinya ayo cepat 1, 2, 3 gitu. Ayo ngaji, ayo ngaji. Itu bagian dari jurnalinya ya. Jurnalinya, pengalamannya di situ. Walaupun misalnya mondok 1 hari gitu. Kan mondok itu seperti ini ternyata enak nih. Ngapa kok gak dari dulu ya? Luar biasa. Tapi kalau misalnya wisata religi itu birunya sama dengan haji umroh? Tergantung. Kalau haji umroh kan fokus ke luar negeri. Haji dan umroh. Wisata religi itu jangan kita batasi hanya haji dan umroh. Itu karena historis yang kuat itu adalah kita ke Makkah maupun Madinah. Tetapi juga wisata religi itu nggak harus di sana, misalnya ke makam-makam atau ke peninggalan secara historis. Misalnya Borobudur gitu. Itu kan misalnya orang itu misalnya secara historis wisata religi gitu. Dan sebagainya gitu. Misalnya ke Turki, ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa, itu kan termasuk wisata. Cuma kalau kamu akses itu kan tergantung kekuatan kita untuk mau datang ke sana itu ada nggak sih biayanya gitu. Kan biasanya ditentukan oleh biayanya. Semakin besar biayanya berarti semakin kita bisa maksimal. Makin cepat juga kita berangkat ya Pak. Iya. Tergantung bironya juga ya. Iya. Saya sekarang misalnya haji dan umroh rata-rata 30 juta sampai 30 juta. Waduh. Kita berapa tahun lagi? UKT ku 3,9. Dikumpulin dulu. Berapa semester baru sampai. Masih nunggu juga kita itu banyak yang haji umroh juga. Masih nunggu berapa tahun lagi ya Pak ya? Iya. Kayak gitu ya. Ya makanya tadi kan kita itu tujuan kita apa? Kalau kita tujuannya hanya wisata religi untuk meningkatkan spiritual, terus saya jauh-jauh lah wisata misalnya di makamnya orang tuanya, atau wisata di makam terdekat kita, wisata, ataupun yang lain lah yang membuat meningkatkan spiritual. Jadi nggak boleh mengkotak-kotakkan membatasi. Saya mau wisata ini, cuma kan yang membedakan biasanya lokasi. Jadi wisata nggak harus mahal ya Pak? Nggak harus mahal. Jalan-jalan keliling-keliling kuburan itu juga termasuk wisata. Mengingat kematian, mengingat diri berserah diri kepada yang Maha Kuasa. Kok malah narasumbernya aku tuh. Terus meningkatkan kepekaan juga. Terhadap orang yang kita sayang juga, orang tua. Mengingat mati ya. Mengingat mati. Mungkin Pak diminum kalau misalnya. Minum nggak? Nanti aja. Nanti aja penutupan aja baru minum ya Pak. Masih disediakan tidak di endorse sama Purilab ini. Ini lanjut ke segmen selanjutnya aja ya Pak ya. Siap. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Q&A, question and answer. Siap. Question and answer. Iya, apa aja nih? Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Jadi kita tuh bikin on air apa namanya, ngaji on air tapi dibikin akun Instagram. Nah kita membuat kayak pertanyaan gitu. Ya, siapa yang mau? gitu. Nah, siapa yang mau nanya silahkan. Nah ini pertanyaan pertama. Saya bacakan dulu. Dari Ahsan Muzaki 007. Nah pertanyaannya,
tempat religi yang belum dikunjungi tapi ingin banget. Itu di mana? Itu buat saya ada. Ini kelihatannya buat jenengan, Pak. Bertanya Ini bertanya, mungkin bisa jadi rekomendasinya gitu. rekomendasi. Ya karena dikit ada rekomendasi tuh. Maksudnya kan Iya. yang ingin banget. Ingin Yang banget pertama itu saya ke Mekah dan Madinah. Maka ada Madinah. Yes. Tetap itu. Iya, Nomor tetap. satu. Nomor satu itu dulu. Nomor satu itu. Tapi kalau yang low budget, ya Heeh. paling tidak ke apa namanya MAJT. MAJT. Nah itu kita bisa, ya paling enggak kita belum bisa ke Mekah Madinah, paling enggak ke MAJT lihat payung-payungnya. Iya, simulasinya dulu. Oh, payung-payungnya ya. Kita bayangkan dulu ya. Membayangkan. Minimal kita tahu, oh Heeh. panasnya seperti ini ya. Kalau di Mekah di Madinah kan sekitar 43 sampai 40 derajat ya. Berarti lebih panas sana daripada Semarang. Iya dong. Wih, Semarang belum ada apa-apanya berarti. iya, panas sana tapi orang sana tuh cantik-cantik loh, Mas. Oh, Ya, orang Semarang ganteng-ganteng loh. Sana. Iya. Iya. Itu ya Mas. Saya pernah di Ahsan Muzaki 007 jawabannya pingin ke Mekah atau Madinah atau ke MAJT. Saya pun juga sama, aslinya juga ke Mekah dan Madinah. Mbaknya Saya juga sama. sama. Pokoknya tuh haji dan umroh nomor satu ya guys ya. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan kedua lanjut dari Saddam Hasan 56. Nah, lebih milih ziarah ke Wali Songo atau Haromain? Haromain. Haromain. Kenapa? Kenapa? Yang pertama adalah ke Haromain itu karena itu bagian dari kita bisa langsung mengambil secara spiritual itu energi positifnya. Energi positifnya. Yang pertama energi positifnya. Terus kedua secara beribadah kita itu meningkat. Iya. Iya. Orang kalau datang ke Mekah ataupun Haromain itu nggak pernah bosan. Oh. Tapi begini terus kalau tahun ini berangkat tahun depan ini lagi di sana. Jadi itu nggak pernah bosenin gitu. Kalau Wali Songo kan kita bisa ke Wali Songo kapan saja, asal kita ada kemauan kita bisa berangkat. Iya. Tetapi kalau ke Haromain, kalau kita tidak punya biaya yang cukup, kita tidak bisa ke sana. Kalau saya seperti itu. Kecuali kalau kerja di sana ya. Ya, kalau Iya, Pak. Ada sama. Kerja kalau kerja di sana pengennya ke Wali Songo karena Iya. kita nggak pernah pulang ke rumah. Iya. Iya gitu. Gitu Kamu ya. Wali Songo, 9 wali lagi. 9 kali lagi. Tambah satu. Apa? Gus Dur kan? Kalau saya malah pingin ke Demak. Ke Demak. Iya. Ke Demak. Kalau saya pengen tiduran aja. Bercanda ya Pak ya. Enjoy aja pokoknya Pak. Gitu ya Mas Adam ya jawabannya ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari siapa ini namanya nih? Agak susah ini. Pukis Manis 56. Wih, ini sama kayak top sama tadi Sadam tadi ya. Tapi namanya Pukis Manis. Pukis Manis 56. Ini akun jualan apa gimana Iya, ini? akun skon. Akun sekon. Ya, pertanyaannya Pak, hal yang paling bikin tenang saat ziarah. Satu yang bikin tenang itu kita jadi ingat bahwa kita itu cuma sementara gitu. Oh, Di iya, dunia Pak. itu cuma sementara. Jadi kita harus mengambil energi positifnya. Salah satunya tadi spiritualnya. Bukan hanya sekedar kita berziarah saja, tetapi juga energi positif terhadap tingkah laku kita, introspeksi diri kita secara mendalam gitu. Nah, kita kan biasanya kalau kita jalan-jalan, kalau kita pulang capek gitu. Tapi kalau ziarah Wali Songo ketika kita pulang, kita seperti di charger gitu loh. Energi spiritualnya meningkat, semangatnya juga meningkat. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini sudah habis. Oh, ada lagi Masih Mas. ada lagi. Oh, ada lagi, Mas. Siapa itu Mael Tubles? Apa Mas? @maultubles. Wih, Maultubles. Bagaimana tanggapan Bapak jika ziarah dengan pacar? Wah, Wah, seru. sekarang ini banyak banget nih yang pacaran, Pak. Terus katanya cari istiqomah lah, cari pahala lah, malah bareng pacar nih, gimana tanggapan Bapak? Saya sih sama pacar ya kalau belum resmi jangan lah. Secara agama kan sudah jelas. Sudah jelas Iya. tidak boleh. Tapi kalau kita sama-sama untuk meningkatkan spiritual, ya boleh saja. Saya ngaji
aja gitu. Tapi Iya. kalau pacar ini konteksnya seperti apa dulu gitu ya. Iya. Kalau cuma sekedar apa namanya ya, cuman Ngajak. yang penting nggak sampai gandeng tangan lah apa gimana gitu kan coba ya. Kalau nge-check-in baik-baik boleh, tapi kalau berbuat yang nggak baik gitu ya Ya, boleh. pacaran itu kan sudah wala takrobuz zina. Loh, Iya, ya artinya kan? apa mas? Jangan mendekati zina. Betul. Pacaran itu jangan mendekati zina itu. Betul. Kamu ziarah kalau misalnya pas pacaran itu otomatis kamu nggak boleh itu haram itu, kamu nggak boleh. Iya, tuh Allah. Di Al-Quran sudah tertulis jelas itu, kamu gimana itu? Aku nggak nyalain kamu ya, Mas Tubles ya. Tadi Mas Tubles nggak, Mas Paul ya. Iya. Mas Paul itu cuman apa namanya peringatan saja bahwasanya kalau pacaran itu sudah tidak boleh apalagi ziarah bersama pacar. Yang penting tujuannya baik. Kalau saya lebih milih ziarah dengan orang tua pacar. Oke. Wah, mau jadi caper ya. Maksudnya kan calon mertua gitu toh, langsung kita nikah kan langsung halal, baru kalau udah halal, sudah halal baru ziarah gitu. Kita kasih tutorialnya. Iya, Pak. Subuh. Oke, sudah habis pertanyaannya? Sudah tidak ada lagi? Oke, sudah tidak ada. Kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Iya. Untuk Iya. Mbak Novi tuh jeneng itu. Mbak Novi tuh jeneng itu. Iya, Mbak Novi. Bener Mbak Novi. Aku lupa nama masalah ya. Oke, lanjut Mbak Novi. Segmen tentang tips dan tips ziarah religi. Nah, gimana sih Pak persiapannya saat ziarah religi itu? Sebelum kita ke sana, kita harus prepare apa aja sih? Tuh. Baik, tip dan trik ya tadi. Iya. Iya. Yang pertama kita itu harus sehat dulu lah. Hmm. Kalau kita mau jalan-jalan kita nggak sehat kan pasti mau gimana aja kalau nggak sehat kita tidak bisa menikmati. Iya. Yang kedua siapkan barang yang dibutuhkan. Terutama misalnya kalau ziarah kan biasanya ada yang mau baca yasin atau sebagainya, itu silakan disiapkan. Barang-barang yang dibutuhkan apa saja. Yang ketiga tentukan tujuan mana yang mau dikunjungi. Oh misalnya mau ziarah makam atau ziarah buatan gitu. Misalnya seperti Iya. Fatimah Zahra tadi. Iya. Kalau ziarah makam ya berarti siapkan apa saja yang dibutuhkan ketika kita ke makam Iya. dan adabnya seperti apa. Nah itu 3 hal yang perlu kita siapkan, dan jangan lupa kita juga harus sopan. Kalau di satu destinasi wisata religi itu biasanya punya apa ya, pakem tersendiri gitu. Iya. Kalau saya makam ini yang seperti saya contohkan tadi lah, kan ada misalnya di mana namanya Karimun Jawa gitu, Iya. makam itu boleh dikunjungi tetapi tidak boleh dikunjungi. Itu contoh sebenarnya. Itu juga salah satu menjaga keamanan lokal ya Pak. Sekarang ini kan banyak banget yang dibangun bangunan-bangunan lain kayak hotel gitu kan, terus juga terkait FOMO tadi banyak sekali yang menguploadkan terus malah rusak gitu kan Pak, juga ada ya Pak. Iya ada, tapi makanya sisi positif Iya. kita yang kita ambil, jangan sisi negatif. Pasti adalah sisi negatif 1-2, tetapi Iya. lebih banyak positifnya. Iya. Seperti itu. Terus nih Pak, gimana cara kita menyiapkan terus untuk ziarah makam? Gimana menurut Bapak? Ya tips pertama adalah kalau meniatkan terus ke sana, ya kita niatkan sana adalah tawasul tadi. Iya. Kita tujuan kita adalah meningkatkan spiritual, meningkatkan apa ya, istilah kepekaan kita dan mengingat kita mati. Itu aja. Gak usah yang lain-lain. Seperti kita kalau orang yang sering ke masjid sama nggak ke masjid gitu. Biasanya kan ada orang kalau kita ke masjid mengakui yang nggak ke masjid. Padahal kan Allah itu selalu memberikan ruang yang sama gitu. Iya. Yang penting apa yang kamu minta maka Allah akan berikan. Ya kan? Di Al-Quran kan jelas apa yang kamu minta Allah akan berikan. Nah, itu contoh sederhana bahwa meniatkan dulu yang baik-baik dulu. Jangan, walaupun kamu bukan siapa-siapa, tetapi kamu bisa menjadi orang yang baik atau yang sesuai dengan spiritual. Oke, sudah terjawab nih. Sekarang kita ke sesi akhir ya Mas. Aku masih ada pertanyaan lagi kok. Oh, masih ada. Masih ada pertanyaan, santai dulu toh. Ini masih ada pertanyaan lagi. Apa ya? Kan tadi kan sudah disebutkan etika dan adab-adabnya ketika ziarah. Iya. Nah, Iya. itu ada nggak apa namanya etika adab yang sering dilupakan sama orang-orang yang ziarah? Yang seharusnya dilakuin tapi malah nggak dilakuin. Itu yang pertama, dia seringnya dia tidak melihat
kondisi makamnya di sekitar situ gitu. Kalau satu misalnya kita katakan dengan makam banyak gitu, jalannya nggak benar gitu. Oh, asal melangkah ngono tuh ya, Pak. Tadi kan secara tidak langsung kan adab itu yang pertama. Yang Iya. kedua adalah yang sering dilupakan kita ziarah di sana misalnya kita dalam keadaan wudhu gitu. Oh. Kita cuma datang-datang aja gitu, Iya. ngikut teman-teman gitu. Cuman ya tadi foto-foto aja. Iya, gitu. Foto-foto Saya ke aja. makam tadi cuma foto-foto saja. Iya. Padahal ya kita harus menjaga itu. Sucian kita terus secara hati kita diniatkan yang terbaik. Jangan niatnya niat yang lain gitu. Gitu ya Pak, tipsnya ya dari Iya. Bapak. Sudah habis pertanyaan saya. Tinggal itu saja, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Yang penting untuk kesimpulannya bagaimana Bapak? Apa namanya? Untuk kesimpulan dari wisata religi ini kita seharusnya menjaga niat kita. Kayak gitu kan Pak? Iya. Maksudnya niat untuk wisata religi ini tidak untuk riak pamer, tapi untuk merefleksikan diri kepada Yang Maha Kuasa. Wih, keren. Kata-katanya hari Kata-kata ini. ya. Oke, sebelum ke penutup, saya mau minta ini satu quotes atau kata-kata dari Bapak. Ada nggak misalnya? Terus bergerak Hmm. tanpa tapi tanpa nanti. Wih, keren. Keren Terus kata-katanya. bergerak tanpa tapi tanpa nanti. Nah, tulis dulu keren gitu. Langsung kita upload nih Pak. Langsung kita upload ini lalu. Boleh. Aduh, jangan riak. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi aku juga ada kata-kata Pak. Apa? Nikmati proses, gak usah banyak protes. Cocok juga. Ya, cocok juga itu. Iya. Mbak Novi ada? Tidak ada. Oke. Ada itu Mbak Novi ya. Mbak Novi, ada nggak? Wah, kurang nih ya. Kurang. Nanti buka IG ya, cari aja Iya. ya. Mungkin untuk segmen selanjutnya aja ya, oke. Jangan lupa untuk kalian semuanya follow Ngaji on Air di Instagram dan platform-platform media sosial yang lainnya. Terima kasih Bapak ya untuk Iya, waktunya. Semoga kita dapat bertemu lagi Iya. Di lain segmen di ya. lain segmen, bisa mampir ke rumahnya. Jenengan rumahnya mana tuh Pak? Campurjo. Campurjo. Iya. Mampir saja. Saya Buja Pak. Bujanya mana itu? Bujanya Tampingan saya Pak. Oh, iya. Kapan-kapan bisa main lah Pak ya. Boleh. Kapan-kapan mampir. Bisa dapat voucher ziarah gratis nih Pak. Waduh, boleh itu. Boleh. Boleh. Kita saya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.